Ya, baik ibu-ibu, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya ibu hari ini? Baik. Baik ya, Ibu Ratna. Baik kabarnya? Baik. Baik. Ibu Ai gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya pada baik ya. Nah, gimana, udah pada mandi semuanya? Udah kemarin Bu Amin? Udah tadi. Ya. Nah, Bu Amin, kalau kemarin ya pertemuan sebelumnya kita tuh ngebahas tentang apa, Bu? Bisa. Disabilitas. Iya, betul ya. Ngebahas tentang disabilitas. Kebetulan sekarang juga masih di modul 5 ya Bu ya, modul kesejahteraan sosial ya. Sesi 13 yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas. Cobi di dia ibu-ibu, ada yang tahu nggak Bu jenis-jenis disabilitas? Pego. Iya ya. Nah, betul ya. Terus apa lagi? Cacat. Iya ya. Nanti kita bahas ya Bu ya di sini di flip chart 3. Nah, coba lihat di sini. Ada jenis-jenis disabilitas, Bu ya. Ternyata disabilitas itu ada jenisnya ya Bu ya. Nah, di sini ada 5 ya. Kita bahas satu-satu. Disabilitas apa Bu yang pertama? Fisik ya. Nah, ini yang bawa tongkat ya. Nah, disabilitas fisik itu yaitu orang penderita disabilitas yang memang tidak bisa biasanya berjalan ya, karena misalkan lumpuh atau stroke ya, atau dan lain sebagainya. Ini disabilitas fisik ya, contohnya. Kemudian yang kedua, ini ada disabilitas netra. Gambar apa ini Bu? Mata. Iya, gambar mata. Berarti disabilitas netra itu yang Tidak bisa melihat. iya, betul ya Ibu Ratna. Tepuk tangan buat Bu Ratna ya. Jadi disabilitas netra itu yang tidak bisa melihat ya, tidak. Jadi si penglihatannya itu tidak bisa berfungsi ya Bu ya. Nah, terus yang ketiga ini ada disabilitas mental ya. Mental ya. Disabilitas mental itu yang bisa dikatakan sebagai orang penderita yang berkelainan dalam mental, kayak misalkan hiperaktif ya, terus yang berkaitan dengan mental lah, itu bisa dikatakan dengan disabilitas mental. Kemudian yang keempat, ini gambar apa Bu? Disabilitas apa lah, coba gambar telinga ya. Gambar telinga ini disebutnya disabilitas rungu wicara. Nah, disabilitas rungu wicara itu orang yang penyandang disabilitas tidak bisa mendengar dan berbicara ya. Kalau tidak bisa mendengar, otomatis biasanya orang tersebut tidak bisa berbicara. Ini tuh makanya simbolnya ini simbol atau gambar telinga atau kuping. Kemudian yang terakhir di sini ibu-ibu ada disabilitas intelektual ya. Nah, disabilitas intelektual itu seperti, coba lihat di sini Bu. Ibu pernah mendengar Down syndrome nggak Bu? Sindrom. Down syndrome. Bukan sindrom Bu. Oh. Putih sindrom. Oh. Nah, jadi kalau misalkan disabilitas intelektual mah itu ya biasanya yang penderita Down syndrome ya. Kayak misalkan biasa disebutnya itu 1000 wajah ya. Jadi wajahnya itu sama. Ada wajahnya yang sama. Terus biasanya rata-rata itu si telinganya lebih bawah. Kalau kita kan hampir sejajar sama mata sama telinga itu. Nah, ini mah agak bawah. Jadi lebih bawah. Terus biasanya mulutnya terbuka kayak gini dan lidahnya keluar. Nah, terus ciri-cirinya itu wajahnya hampir sama. Ya, nah, itu dinamakan dengan Down syndrome ya. Ada nggak di sini Bu ibu-ibu di sini yang mempunyai
anak Down syndrome. Ciri-ciri seperti itu. Ciri-cirinya. Iya ya, nah seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh mendiskriminasinya ya, karena semuanya itu sama ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu ya, kondisi tadi udah ya dijelaskan ini, itulah jenis disabilitas. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah dijelaskan. Nah, kondisi psikologis dari penyandang disabilitas ya Bu ya, jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan, terutama dari keluarganya, itu orang-orang penyandang disabilitas akan merasa rendah diri Bu ya, terus malu, terus nggak pede ya Bu ya, kalau misalkan kemana-mana tuh malu dah saya mah, misalkan nggak bisa ngomong. Awas tangan. Nah, terus kalau nggak gitu, anak-anak tersebut atau orang-orang yang penyandang disabilitas itu sensitif ya, biasanya jadi jadi mudah tersinggung ya, karena misalkan tidak dilayani dengan orang-orang sekitarnya gitu, seperti itu. Terus tidak bersemangat juga karena mungkin mereka merasa berbeda dengan teman-teman atau orang-orang lainnya. Makanya dari itu kita harus kita harus memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas ya. Berapa menit? 6 menit ya. Nah, sekarang ini udah ya Bu ya, jenis disabilitas. Kita ke yang selanjutnya di flip chart ini ya. Jadi ibu-ibu ya, penyandang disabilitas itu ada berbagai macamnya ya Bu, macamnya ya. Oh ya, ada macamnya ya. Nah, ada yang bisa direhabilitasi ya, ada juga yang tidak bisa direhabilitasi ya. Nah, dan biasanya orang-orang atau penyandang disabilitas yang tidak bisa direhabilitasi itu selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Nah, seperti ini Bu, coba lihat ke sini ya. Coba lihat ke sini, di sini ada pengertian tentang penyandang disabilitas berat. Iya. Pernah mendengar Ibu tentang disabilitas berat? Yang seperti apa? Pernah? Iya ya. Coba lihat ke sini ya Bu, di sini. Jadi penyandang disabilitas berat itu adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri ya. Jadi katanya yang disebut dengan disabilitas berat tuh orang-orang yang memang punya kelainan tapi tidak bisa istilahnya itu tidak bisa bekerja. Kalau makan harus dibantu dengan orang lain ya Bu ya. Kalau misalkan minum juga sama, kalau ke WC juga kayak misalkan mandi juga sama ya. Dan ini yang disebut dengan disabilitas berat ya, itu udah tidak bisa direhabilitasi ya, tapi tuh tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari ya. Jadi sepanjang hidupnya itu dihabiskan tidur, atau tidur di kamar, atau kalau nggak gitu untuk jalan pun biasanya orang-orang penyandang disabilitas berat itu nggak bisa Bu. Jadi udah misalkan biasanya bahasanya atau berbicaranya nggak jelas, terus sensorik atau tangan-tangan sama kakinya juga tidak bisa berfungsi dengan baik layaknya seperti kita ya. Makanya perlu bantuan dari orang lain penyandang disabilitas berat itu ya ibu-ibu.
Paham sampai sini ibu-ibu? Paham. Iya. Ibu Nok paham, Bu Nok? Paham. Paham. Ibu Yayat paham? Paham. Udah paham ya tentang apa namanya? Di sesi 13 ini ya Bu ya. Ya. Di langkah 4 ini ragam dan tingkatan disabilitas ya. Jadi intinya Ibu ya, bahwa penyandang disabilitas itu harus diperlakukan sama ya. Tidak boleh didiskriminasi dan dikucilkan ya. Meskipun mereka mempunyai kekurangan secara fisik atau secara intelektual, tetapi tetap harus kita perlakukan sama, jangan dibeda-bedakan ya, apalagi diolok-olok, apalagi dibully, si itu nggak punya ini, si ini begini. Nah itu nggak boleh ya Bu ya, harus diperlakukan sama ya. Paham ibu-ibu sampai sini? Paham. Paham? Nah coba ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini Bu? Nggak ada yang mau sharing, berbagi tentang pengalamannya. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang mempunyai pengalaman gitu, anaknya atau keluarganya, atau kalau nggak gitu misalkan tetangganya gitu. Ada Ibu Yayet? Ada. Nggak ada? Iya. Ibu Yayet, Ibu Nok nggak ada ya? Ibu Atin nggak ada? Oke, tidak ada ya semuanya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup aja ya ibu-ibu pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu ya, berbagi ilmu sama-sama ya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya ya. Masih nanti pertemuan selanjutnya di sesi 13 ya Bu ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi, berkumpul lagi, dan berbagi ilmu sama-sama ya Bu ya. Amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.